Itu baru suara konstituen. Tetapi ini duel kandidat. Yang mau kita dengar adalah suara para kandidat, para caleg. Ada soal, ada hal yang harus mereka jawab. Kami ajak Anda melihat ke layar. Silakan layar. Anda melihat layar? Bapak-bapak bisa melihat layar? Anda tahu ini siapa? Baik. Kalau yang tidak tahu, ini adalah warga negara Australia, membawa marijuana, kemudian mendapat hal-hal positif, gitu. 2/3 masa tahanan sudah selesai dan kemudian dia bebas bersyarat. Pertanyaannya adalah, apakah yang perlu dilakukan atau apakah Anda puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau apapun yang terjadi pada orang ini? Kami persilakan kepada kandidat untuk berkomentar. Ya. Silakan. Ini terus terang saja, pembebasan bersyarat untuk Corbry ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat kita. Jadi betapa terjadi ketidakadilan karena yang bersangkutan ini saya pikir dengan dibebaskannya akan membuka ruang sekaligus titik masuk bagi manuver kejahatan narkoba di Indonesia. Kalau Anda menjadi anggota legislatif, apa yang Anda lakukan dengan keputusan itu? Ya, tentu kita sampaikan keberatan, bahkan saya sebagai salah seorang penandatangani petisi keberatan yang sampaikan kepada Presiden. Terima kasih. Sejak awal fraksi Gerindra udah bersikap menolak gerasi Corbry. Ya, kita melihat bahwa ini ada proses yang Presiden kita tidak konsisten dengan statement yang lalu dengan kondisi yang sekarang. Ya, dulu dia bilang perberat hukuman terhadap narkoba semaksimal mungkin. Sekarang Corbry dibebaskan. Bagaimana nasib para narkoba hari ini? Ini warga negara asing. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang sebentar lagi akan dieksekusi? Keadilan inilah yang dituntut Partai Gerindra untuk bersikap. Ya, dalam kasus Corbry kita harus melakukan sesuatu untuk DPR, melakukan hak angket untuk ini tentunya. Silakan. Pembebasan bersyarat terhadap Corbry adalah tragedi hukum di Indonesia. Karena kita bisa melihat bagaimana pembebasan seorang Corbry menunjukkan bahwa kita tidak punya ketahanan dan tidak punya wibawa sebagai negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kita bisa memberikan dispensasi yang begitu bebas kepada seorang Corbry, padahal banyak terdakwa dan terpidana yang lain yang saat ini sedang menunggu maut untuk kemudian dihukum dan ditembak mati. Yang ketiga, masih ada generasi-generasi kita yang begitu banyak menjadi korban narkoba, apakah itu usia SD, SMP, SMA yang saat ini bergelimpangan di mana-mana, dan itu menjadi tanggung jawab negara. Dan karena itu sangat tidak adil kalau kemudian Presiden, Menteri Hukum dan HAM kemudian membuat pembebasan terhadap orang yang seharusnya dihukum. Baik, kalau menurut saya, di dalam menegakkan hukum tentu tidak boleh melanggar hukum. Menurut Anda melanggar hukum? Melanggar hukum. Karena Indonesia adalah negara yang ikut di dalam meratifikasi United Nations Convention Against dan ternyata Indonesia melanggar komitmen itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi penegakan hukum di Indonesia sudah sangat cacat di dunia internasional. Ini dulu yang penting. Yang kedua, menurut saya, karena Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengucap tiada maaf bagi pelaku narkoba. Tetapi kenapa? Untuk yang satu ini, entah apapun alasannya, diberikan kepada yang namanya Corbry. 4 bernada sama. Pak Didi. Seandainya jadi saya sangat memahami perasaan kawan-kawan dari Golkar, Gerindra, PKS, dan PDIP. Andai pada saat itu pengetatan remisi didukung sepenuhnya, tentu tidak akan terjadi pembebasan bersyarat bagi Corbry. Nah, kawan-kawan kemana pada saat pengetatan remisi itu? Andai itu didukung tidak terjadi sekarang ya. Tapi sudahlah, itu sudah terjadi. Karena Anda bilang tidak mendukung. Anda mendukung. Ini ngada-ngada saudara Didi ini. Ini bicara tentang sesuatu statement yang diingkari oleh Presiden dia. Nyatanya pengetatan remisi tidak dikabulkan oleh beberapa kawan-kawan termasuk dari Gerindra. Gerindra tidak, padahal pemerintah tegas bahwa kejahatan luar biasa baik narkoba, baik teroris maupun kejahatan narkoba
Sioganya ada pengatasan Anda remisi. mengatakan Gerindra tidak dukung. Kalau Gimana? Tapi begini Mas, kalau didukung kan tidak terjadi Oke. ini begini ya. kan jadi soal kapan dia masuk di komisi 3. Ini persoalannya. Oke, Jadi ini, silakan Pak Diding. Jadi ini justru menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah. Jadi tentu saja saya menyayangkan Pak Presiden yang begitu komit menempatkan narkoba sebagai musuh bangsa ini, kemudian dengan gampangnya diberikan pembebasan bersyarat. Oke. Betul. Tidak Itu gampang. memang tidak salah, secara formal diatur. Tetapi inilah negara hukum kita, Oke. hanya formalisme semata. Kalau kita tegas, jangan tanggung-tanggung, ya kan? Ketatkan Sayang revisi. begitu. Kalau kita memang punya tekad bahwa ini kejahatan luar biasa, baik teroris, baik narkoba maupun korupsi, jangan tanggung-tanggung. Kenapa kemarin malah namanya memberikan peluang untuk itu? Tapi yang Ya, pasti pemerintah jadi, banyak gini, Pak koruptor Didi, besar, pelanggar narkoba besar itu dihukum berat, pengedar heroin, Oke. pengedar Ya, Pak Pak Didi, Didi, tidak dapat remisi. betapa setelah seorang korbi diberikan pembebasan bersyarat, bangsa ini menjadi tidak berarti di mata seorang korbi dan di negara-negara lain. Setelah dibebaskan bersyarat, seorang yang jelas-jelas bersalah, yang seharusnya dihukum mati itu berbicara di hadapan televisi di negaranya mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak bersalah, korbi tidak bersalah, tapi aparat negara, aparatur penegak hukum di Indonesia itulah yang membuat korbi menjadi orang yang bersalah. Tapi Bagaimana kemana wajah kawan kita? PKS pada Bagaimana kata-kata kemudian bagian dari kedaulatan negara? Kemana PKS tadi itu? Kemana PKS pertanyaan? Pada saat pengetatan kok tidak ikut kami mendukung adalah pengetatan salah revisi? satu yang kemudian secara tegas mengatakan bahwa pembebasan korbi adalah pembebasan terhadap nurani yang tidak adil. Bung Desmond. Saya bantu. Ya. Pada saat pengetatan remisi kita tuh curiga. Ini politik apa lagi yang digulirkan oleh Demokrat ini? Ini semata-mata dagang. Kenapa fraksi Gerindra menolak? Kami paham, ini mainan politik saja. Tujuannya pengetatan itu sebenarnya melanggar Kepmen sendiri. Pak Diding tahu betul itu. Lanjutkan Pak Diding. Ya. Maju Nimar. Sebentar. Maju Nimar. Bapak-bapak yang mulia, yang di Komisi 3 Hukum itu, mengerti nggak hukum? Mengerti nggak? Tahu nggak konvensi, ratifikasi konvensi itu? Saya mau tanya itu dulu, tahu nggak? Ini Pak Didi tahu nggak ratifikasi? Ya tahu lah. Tahu isinya apa kalau tahu? Wah, Anda Isinya apa? partai Anda Tahu. tidak mendukung pengetatan remisi. Lah, Jangan bukan. bicara terlalu Saya jauh mau lah. tahu isinya apa, baru kita bicara. Ya, jadi sepertinya. Larinya kemana ini? Pertanyaan ini larinya kemana? Sepertinya begini. Sepertinya, ya, teman-teman di sini asal bicara. Tidak tahu isi, tidak tahu ratifikasi. Ratifikasi sudah jelas mengatakan, ya, tidak menyetujui, ya kan, tentang narkoba. Itu harus diberantas. Ngerti nggak ratifikasi ini? Kalau tidak ngerti, biar kasih bahannya. Ini bukan ujian. Makanya dukunglah, Sebentar. saudara. Silakan. Gitu. Makanya dukunglah pengetatan remisi supaya sinkron dengan apa yang Anda katakan. Di sini Anda ngomong jelas. begini, tapi partai Anda tidak mendukung pengetatan remisi. Bagaimana itu? Saya sudah cross check, saya ketua DPP. Ya, saya sudah cross check ke partai saya. Partai saya tidak pernah mendukung mengenai pemberian gerasi terhadap korupsi. Oke. Tidak ada yang Pak Diding. jangan dipelintir. Oke, Pak Diding. Tidak boleh. Jangan ada dusta di antara partai. Semangat banget. Tidak boleh. Pak Diding. Ada 3 kan? Ada 3 kejahatan extraordinary crime. Korupsi, terorisme, dan narkoba. Ya. Nah, Saya bantu korupsi tidak dalam kita dalam konteks sekarang ini sebetulnya kita menyayangkan komitmen Presiden dan pemerintah terhadap pemberantasan narkoba. Jadi begini saja, implikasi dibebaskannya korbi itu belakangan ternyata terjadi penyadapan kedua kali. Jadi apa artinya ini kita mengorbankan anak bangsa Indonesia hanya untuk, maaf, bisa dipersepsi publik sebagai tunduk kepada Australia begitu, karena kepentingan korbi itu. Ini yang kita sesalkan dan kita sayangkan. Pak Desmond. begitu. Ya, ini kan kalau pengetatan remisi itu kan akal-akalan untuk bongkar-bongkar statement yang sebenarnya kita masalahkan. Pak Diding ya. Jadi kalau apa yang diomongkan Pak Didi, ini kan bongkar pasang yang sebenarnya. Ya, kita melihat ini nggak betul. Ini melanggar Kepmen. Maka kita bertahan pada Kepmen yang ada. Jadi
statement yang ada menurut kita sudah sesuai dengan omongan Mbak Junida Gisang. Tapi Mbak Junida Gisang karena bukan di DPR, jadi seolah-olah beliau lebih ahli dari kita. ini kan ngada-ngada aja nih. Maaf nih Pak. Sebentar. Pada saat di dalam Anda melakukan apa terhadap pertimbangan kami salah satu tidak setuju dengan itu karena bicara tentang persoalan konvensi internasional ini, ya. Ini bicara konvensi internasional yang tidak boleh. Begini loh, bentar. Ini ya bertolak belakang dengan prinsip. Padahal jelas kejahatan luar biasa, korupsi, narkoba maupun terorisme. Ini kita harus punya sikap yang tegas. Oleh karenanya dengan kita mengetatkan itu kan berarti jelas bahwa sikap pemerintah terhadap 3 kejahatan besar ini tidak ada toleransi. Kenapa masih dikasih toleransi? Ini tidak konsisten apa yang dia katakan barusan. Di satu sisi mengecam ini, tapi dulu malah mengecam pengetatan remisi. Ini kan tidak sinkron, kontradiktif. Ya. Terima kasih Saudara Didi. Yang kontradiksi itu SBY atau fraksi Gerindra di DPR. Ya, apa yang diomongkan habis itu dilanggar itu kontradiksi nggak? Ini aja kita kalau debat kusir yang paling sederhana yang bisa dicermati oleh masyarakat. Ya, saya akan mengetatkan bla 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 bla. Saya tiba-tiba lihat yang lain membuka ruang itu. Ini apa artinya kewibawaan bangsa ini? Ini yang harus dipertaruhkan. Harga diri bangsa tergadai. Saya mau dengar Pak Zainuddin sesaat lagi. Kami akan kembali duel kandidat.